Halo kawan Kaliber, berjumpa lagi kita di akhir pekan ini, Sabtu tanggal 27 Juli 2024, dengan topik-topik hangat yang kami ambil dari media-media mainstream yang sudah memiliki sertifikasi Dewan Pers. Nanti kupasan dan analisa berita kita akan disampaikan seperti biasa oleh pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber semuanya dimanapun Anda berada. Selamat menikmati akhir pekan bersama orang-orang yang Anda cintai. Kami tetap setia untuk mengupas, menganalisa berita-berita politik di tanah air dalam upaya untuk mengedukasi masyarakat untuk tetap berpikir kritis dan membangun bangsa ini secara rasional dan logis. Kita Ya, bahas apa nih, Mas? Mas, ini ada kabar yang ngeri-ngeri sedap di Koalisi Indonesia Maju. Oke. Soal ya istilahnya retak rambut lah. Kalau di tembok itu retak rambut, retak tapi halus-halus gitu. Ini soal gesekan di tubuh Koalisi Indonesia Maju ini. Saya Ya. ambil dari tempo.co. Politikus Golkar sebut ada gesekan di Kim soal pilkada. Kim itu Koalisi Indonesia Maju. Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan partai-partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM sering berdebat soal Pilkada 2024. Perbedaan pendapat itu, kata Idrus, terkait dengan penentuan calon-calon yang akan maju di Pilkada akhir tahun ini. Namun Idrus berujar perdebatan itu dianjurkan dalam proses berdemokrasi. Sekali lagi semua proses ini memang kita dorong bahwa di Kim ada perdebatan konseptual. Dalam bahasa politik praktis ada gesekan-gesekan, kata Idrus. Menurut Idrus, perbedaan tersebut juga dikehendaki oleh Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Diketahui, Kim adalah kumpulan partai-partai mengusung Prabowo di Pilpres 2024, di antaranya Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelora, hingga Partai Bulan Bintang. Prabowo, kata Idrus, melihat bahwa gesekan tersebut adalah hal yang dianjurkan dalam proses demokrasi di internal Kim. Idrus mengklaim Prabowo ingin agar penentuan calon kepala daerah di koalisinya bisa melalui proses demokrasi substansial, bukan hanya prosedural. Dan inilah yang harus kita kehendaki, dan ini juga dikehendaki oleh Pak Prabowo, ujar Idrus. Idrus memberi contoh beberapa daerah yang hingga saat ini masih ada perdebatan di antara partai-partai Kim untuk menentukan calon kepala daerah. Komunikasinya juga agak alot, beberapa daerah sebutlah misalnya DKI Jakarta, sebutlah Jawa Barat, sebutlah kemarin Jawa Tengah, dan lain-lain sebagainya. Meski begitu, Idrus menilai berdebat panjang dalam proses penentuan calon adalah hal yang baik. Karena prinsip tadi lebih baik berdebat dalam proses daripada setelah nantinya akhirnya tidak ada perdebatan tapi ujung-ujungnya kalah baru saling menyalahkan, kata Idrus. Ini emang beberapa daerah ada yaitu tadi retak rambut ya, yang mungkin mulai lebar retaknya. DKI, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Mana Mas Indra? Ya. Jadi buat kawan Kaliber, buat masyarakat Indonesia pada umumnya, dalam dunia politik itu selalu kita sampaikan bahwa tidak ada kawan yang abadi, tidak ada juga musuh yang abadi. Jadi nggak bisa tuh berharap yang namanya anggota Kim itu sepanjang zaman atau minimal 5 tahun ke depan lah sampai eranya Pak Prabowo selesai periode pertama ya. Kita belum tahu apakah nanti apa yang terjadi di periode kedua, apakah Pak Prabowo juga masih menang lagi dalam Pilpres berikutnya. Tapi kalau mengharapkan semua anggota Kim itu tetap kompak, ya nggak mungkin. Tapi sebaliknya juga kita nggak bisa berharap kalau yang berada di luar Kim, misalnya dengan Nasdem, PKB, PKS, PDIP, P3, kemudian selalu berseberangan. Itu yang dikatakan tadi dalam politik, apalagi politik Indonesia ya, tidak ada
kawan yang abadi, tidak ada juga lawan yang abadi. Adanya kepentingan. Jadi bisa saja hari ini memang berkoalisi, bekerja sama, besok justru malah berkompetisi atau bahkan punya perbedaan pendapat yang secara prinsipil betul-betul tidak mau saling mengalah ya. Itu sangat mungkin. Ini baru bicara pilkada, Mas. Belum nanti bicara rebutan jabatan di kabinet, jabatan-jabatan lain ya di lembaga negara, bahkan kita bicara misalnya di BUMN, komisaris dan lain sebagainya, itu akan ada rebutan dan itu nggak bicara kawan lagi kan, tapi saling berkompetisi. Ini yang harus kita pahami lah. Jadi jangan sampai masyarakat berpikir, wah ini kan harusnya kompak. Dan ini udah terlihat ya di pilkada ini kita lihat secara khusus, terutama kalau dalam Kim, ini kan dua partai terbesar, Mas, yang kelihatan ada gesekan, yaitu Golkar, ini disampaikan oleh Pak Idrus Marham, dan juga dengan Gerindra sebagai partai miliknya Presiden terpilih, partai yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Ini dua partai terbesar dalam Kim lah. Kita belum dengar ini kalau dari PAN, dari Demokrat, atau dari PSI yang tidak tidak dapat kursi ke Senayan ya. Itu seperti apa ininya? Apa? Belum terlihat lah. Yang sangat terlihat itu gesekan antara Golkar dan Gerindra. Itu kita bisa lihat di Banten misalnya. Bayangin, yang digadang-gadang untuk menjadi pemenang di Banten, yang surveinya paling tinggi, yaitu Bu Airin, itu tidak didukung oleh Kim, tidak didukung oleh Gerindra, karena Gerindra memajukan sendiri pasangan Andra Soni Dimyati, dan ini didukung oleh banyak partai. Ya. Ada Nasdem, ada PAN, ada PSI, PKB, P3, dan PKS. Ya, informasi tambahan, Mas. Hmm. Airin Rahmidiani itu adalah ketua tim pemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres kemarin itu. Untuk wilayah Banten ya. Untuk Banten ya. Ya, kan justru itu, makanya kita bisa lihat kok kenapa ketua tim pemenangan Prabowo Gibran di Banten dan yang berhasil loh, kan sukses memenangkan Prabowo Gibran di Banten kan. Bukan bukan mereka kalah, mereka justru menang. Tapi Bu Airin ini tidak didukung oleh bahkan sebagian besar partai-partai. Justru malah mendukungnya pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma. Nah, ini kan sudah lihat ada perbedaan pilihan. Belum lagi kita lihat di Jakarta dan di Jawa Barat ya, di mana secara umum Kim atau secara khusus Gerindra inginnya Kang Emil, Ridwan Kamil itu majunya di Jakarta untuk mengimbangi Mas Anies Baswedan yang memang sudah dapat tiket ya. Udah dipastikan Mas Anies Baswedan itu berlayar maju di Pilkada Jakarta dan itu surveinya paling tinggi. Jadi kalau kalau tidak ingin istilahnya hanya menyerahkan kemenangan ke Mas Anies dan partai pendukungnya, ya harus dilawan dengan mereka yang surveinya tinggi. Saat ini survei tertinggi ada tiga. Kita sudah berulang kali membahas ya. Ada Mas Anies Baswedan, ada Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok, yang sepertinya semakin kencang nih untuk diusung sama PDIP untuk tadi melawan seorang Anies Baswedan yang memang surveinya paling tinggi. Tapi ya PDIP nggak bisa sendiri ya. Apakah bisa menggait PKB atau tidak, atau malah PKB nanti mengusung Mas Anies, kita belum tahu. Tapi akan menarik itu kalau kalau benar terjadi perang bintang di sini, dan kita bicara Kim, secara khusus Gerindra maunya Kang Emil, Kang Ridwan Kamil maju, tetapi Golkar dan Kang Emil sendiri melihat
ngapain berdarah-darah di Jakarta? Sesuatu hal yang eh, kemungkinan menang ada, tapi harus berdarah-darah kan gitu. Mendingan yang pasti-pasti aja. Jawa Barat itu eh, surveinya paling tinggi itu Kang Emil, dan semua orang mengatakan kalau dia maju ya pemenangnya adalah Ridwan Kamil. Ini dari kondisi hari ini ya, tapi segala sesuatu bisa berubah nanti kan tergantung pemilih. Nah, kenapa demikian? Karena di Jawa Barat itu eh, Gerindra ingin memajukan kadernya sendiri, yaitu Deddy Mulyadi. Jadi supaya Gerindra itu punya posisi di Jawa Barat, mereka ingin mendorong Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat. Nah, tapi Golkar nggak mau kan gitu, maunya tetap Kang Emil di sana. Nah, disinilah kita bisa lihat eh, yang tadi dikatakan oleh Pak Idrus Marham ya, ada gesekan lah kan gitu. Jadi itu suatu hal yang wajar dan sebetulnya ini justru malah bermanfaat buat rakyat karena memang supaya yang namanya kepentingan rakyat ini bisa didahulukan. Kalau semuanya itu sepakat, akhirnya terbentuk sebuah sindikat, ya, sindikasi yang justru nanti akan mementingkan kelompoknya sendiri. Itu yang tidak kita harapkan. Selama mereka ada perbedaan pendapat, disitulah nanti akan muncul sudut pandang yang berbeda, dan tentunya akan semakin terlihat mana yang lebih berpihak pada rakyat. Itu sisi positifnya. Jadi ya kita kita malah dukung terus ini, di mana ada perbedaan-perbedaan pandangan antar partai, bahkan nanti pun kalau sudah terbentuk kabinet, bagusnya memang tidak semuanya hanya setuju-setuju saja dengan apa yang diusulkan, tapi selalu ada pemikiran kritis, ada pemikiran alternatif, ada pandangan-pandangan yang mungkin kita menyebutnya blind spot ya, sesuatu sudut pandang dari sisi yang nggak kelihatan, tapi semuanya harus berujung ke kepentingan rakyat. Gitu, Mas. Ya, itu. Dan kata Bang Idrus Marham tadi, perbedaan atau gesekan-gesekan itu tadi yang saya sebut dengan eh, retak rambut tadi di Kim itu direstui oleh Prabowo Subianto yang notabene adalah Ketua Umum Partai Gerindra dan Presiden terpilih. Ini sebetulnya kabar baik, Mas. Jadi gesekan atau perbedaan pendapat itu tidak hanya di Kim saja, tapi juga bisa terjadi di kabinet seperti Mas Indra bilang tadi, dan juga di parlemen. Nah, kalau Pak Prabowo membuka ruang perdebatan di parlemen nanti, itu akan menumbuhkan demokrasi kita dan akan menghidupkan kembali demokrasi kita yang selama ini parlemen itu sepertinya menyetujui aja apa kata pemerintah gitu kan. Jadi tukang stempel aja sih memang dari parlemen kita sekarang ini. Ya, itu harapan kita semua ya. Walaupun Pak Prabowo itu latar belakangnya militer, tapi kita punya harapan kalau Pak Prabowo itu bisa menjadi pemimpin yang demokratis, pemimpin yang betul mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompoknya, dirinya, keluarganya. Itu kita punya harapan besar pada Pak Prabowo karena dari pengalaman kita juga, seperti Pak SBY misalnya, beliau kan latar belakangnya adalah militer. Tetapi selama kepemimpinan beliau memang tidak sempurna ya, banyak kelemahan. Tapi dari sisi demokrasi, itu kan betul-betul diakui oleh dunia. Bagaimana Pak SBY itu, satu, untuk demokrasinya itu meningkat pesat. Yang kedua, ekonomi juga sangat kuat di era Pak SBY. Nah, inilah yang kita harapkan dari Pak Prabowo sebagai presiden kita yang ke-8, presiden terpilih kita. Pada saat memimpin nanti, beliau bisa menunjukkan dirinya yang walaupun berlatar belakang militer, tetapi beliau akan menegakkan demokrasi, mengembalikan Indonesia menjadi negara yang memiliki supremasi hukum, ada kepastian hukum, dan hak-hak warga negara itu dilindungi. Itu harapan kita semua, Mas.
Ya, karena ini yang ditakutkan sebagian masyarakat kita tentang kepemimpinan Pak Prabowo. Jangan-jangan nanti kritik sebentar, orang yang mengkritik besok sudah nggak ada. Media massa mengkritik, besoknya sudah nggak siaran lagi. Apalagi YouTube seperti kita ini. Gitu, jadi kita harapkan juga Pak Prabowo untuk kembali menghidupkan demokrasi dan menepis anggapan-anggapan yang selama ini ada di bagian masyarakat itu. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih kawan Kaliber, kami tunggu bagaimana pendapat Anda tentang kira-kira kepemimpinan Pak Prabowo ini dengan merestuinya apa namanya gesek-gesekan di tim ini. Kira-kira bagaimana pemerintahan beliau nanti? Ya, terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber, sampai jumpa. Sampai jumpa.